Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Andasta from Tadris Bahasa Inggris 3A, mata kuliah Democracy Education. Di sini saya akan menjelaskan ada tiga poin penjelasan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara, sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tahun 2012 itu ada buku dari Ronto, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Di dalam buku tersebut telah menjelaskan Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila itu sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan disahkan pada dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang 1945. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan itu sendiri Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara tersebut itu ada 4 poin. Yang pertama itu karena secara intrinsik dalam Pancasila mengandung toleransi, dan siapa yang menentang berarti menentang toleransi juga. Kedua yaitu Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu karena bangsa Indonesia yang sejati kepada Pancasila yakin bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan agama. Oke, sekian itu yang nomor 1. Next, lanjut lagi nomor 2. Oke guys, kita lanjut ke nomor 2, yaitu maksud dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang mengartikan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran atau system of thought. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka dikembangkan oleh bangsa Indonesia senantiasa untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan. Karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat dinamis, dan sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran yang tertutup. Ciri khasnya ideologi tertutup ialah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya dari tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Next. Guys, next number 3, nomor terakhir, yaitu perbedaan antara ideologi dan filsafat. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Menurut Aldi Ghazalbah, filsafat ialah berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Sedangkan pengertian ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan. Pengertian dasar konsep, cita-cita, dan logos tersendiri berarti ilmu. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, atau pengertian-pengertian. Cita-cita yang dimaksud adalah yang bersifat harus dicapai, sehingga cita-cita tersebut menjadi dasar pandangan atau paham. Nah, dari situ kita bisa simpulkan kan perbedaan keduanya. Yang dari ideologi tadi
masih bersifat angan-angan atau cita-cita yang belum dicapai. Sedangkan filsafat yaitu praktek atau berpikir dalam berupaya mencari kebenaran dengan cara berangan-angan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan dari saya atau jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.